Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati Irawan, mahasiswa Universitas Bina Nusantara dari jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai project based learning yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tema Good Health and Well-being, yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup Sehat terhadap Kesejahteraan Individu dan Produktivitas Masyarakat. Kemudian latar belakangnya itu adalah gaya hidup sehat sendiri merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Namun, pola hidup masyarakat di era modern sekarang ini seringkali tidak seimbang, seperti banyak mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak, kemudian kurangnya aktivitas, serta stres yang tidak dikelola dengan baik. Nah, peningkatan penyakit tidak menular ini dapat berdampak buruk terhadap produktivitas. Kemudian, beban kerja yang tinggi juga dapat menyebabkan stres, pola makan yang buruk, dan juga kurang tidur. Lalu untuk rumusan masalahnya sendiri ini ada 5. Yang pertama itu bagaimana hubungan antara gaya hidup sehat dan tingkat kesejahteraan individu di berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua, seberapa besar dampak gaya hidup sehat terhadap produktivitas masyarakat di tempat kerja dan di komunitasnya. Yang ketiga, faktor apa saja yang menghambat masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya. Kemudian yang keempat itu peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam mendorong kebiasaan hidup sehat di masyarakat itu seperti apa. Dan yang terakhir itu strategi apa saja yang efektif untuk diterapkan untuk meningkatkan gaya hidup sehat di berbagai lapisan masyarakat. Nah, kemudian hasil temuan berdasarkan hasil riset yang kami pelajari, yang pertama itu terdapat korelasi positif antara gaya hidup sehat dan tingkat kesejahteraan subjektif seseorang. Artinya orang yang menerapkan pola hidup sehat ini cenderung lebih merasa bahagia dan puas dengan hidupnya. Selain itu, indikator fisik seperti indeks massa tubuh dan tekanan darah juga menjadi lebih baik pada individu yang menjaga pola makan, rutin berolahraga, dan cukup tidur. Kemudian dari sisi produktivitas kerja, individu dengan gaya hidup sehat cenderung memiliki tingkat absensi yang rendah karena jarang sakit serta fokus kerja yang dikerjakan juga lebih tinggi. Nah, yang menariknya kesehatan mental juga ternyata menjadi faktor perantara yang sangat penting. Orang yang menjaga kesehatannya secara fisik juga cenderung memiliki kondisi mental yang lebih stabil, dan ini sangat mempengaruhi kinerja serta relasi sosial mereka. Kemudian tentu saja penerapan gaya hidup sehat ini tidak selalu mudah ya. Ada berbagai tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan waktu, biaya yang dianggap mahal, kemudian juga lingkungan yang kurang mendukung, hingga kurangnya motivasi diri untuk menerapkan gaya hidup sehat. Nah, selanjutnya ada solusi yang kami tawarkan itu ada 6 solusi. Yang pertama itu adanya program edukasi dan kampanye atau sosialisasi kesehatan dengan evidence-evidence atau bukti yang sudah nyata, yang sudah pernah dilakukan. Kemudian intervensi di tempat kerja seperti saling mengingatkan untuk makan makanan yang sehat, terus memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada gitu kan. Sama yang terakhir itu manajemen stres dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya itu dibuatkan kebijakan publik seperti menambah ruang terbuka hijau gitu kan untuk masyarakat bisa berolahraga di ruang terbuka. Kemudian regulasi pemasaran makanan yang tidak sehat juga harus diatur agar masyarakat bisa aware gitu bahwa ada makanan yang tidak sehat, ada makanan yang mmm, kurang berguna gitu untuk dirinya. Kemudian pengembangan aplikasi dan platform monitoring gaya hidup ini juga merupakan salah satu solusinya,
Yang kelima itu ada inisiatif komunitas seperti ikut komunitas kelompok jalan kaki, terus klub memasak sehat ataupun, komunitas, lari gitu ya kan. Nah, yang terakhir itu integrasi, adanya integrasi layanan kesehatan mental dalam promosi gaya hidup sehat ini. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan bahwa gaya hidup sehat ini memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan individu dan produktivitas masyarakat. Individu yang menerapkan pola hidup sehat, mulai dari menjaga pola makan, rutin berolahraga, kemudian tidur cukup, hingga menjaga kesehatan mental ini akan memiliki energi yang lebih stabil, daya tahan tubuh yang lebih baik, serta pikiran yang lebih jernih. Terus, lebih dari itu, orang yang sehat juga tentunya lebih bahagia, lebih aktif, dan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik di lingkungan sosial maupun di tempat kerja. Tidak hanya berdampak pada produktivitas kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas interaksi sosial, kemampuan mengambil keputusan, dan ketahanan dalam menghadapi stres. Lebih dari itu, jika semakin banyak yang menerapkan gaya hidup sehat, maka efeknya juga seperti efek domino gitu kan ya. Di masyarakat sendiri bisa menjadi lebih kuat, terus beban sistem kesehatan nasional bisa berkurang, serta kualitas hidup di Indonesia pun bisa meningkat secara menyeluruh. Nah, yang terakhir itu refleksi pribadi dari pengerjaan proyek ini, kami sadar akan pentingnya gaya hidup sehat dan kontribusi nyata nyata terhadap masyarakat. Kemudian, dapat mengembangkan juga beberapa soft skill gitu, antara lain yang pertama critical dan creative thinking dalam menyusun solusi dan yang inovatif dari isu kesehatan yang ada. Kemudian effective communication dalam, mensosialisasikan gaya hidup sehat serta kerjasama dengan tim. Lalu yang ketiga ada social responsibility, aksi nyata di masyarakat, kemudian global outlook, yang kelima ada teamwork dan collaboration, ini dalam berbagi peran dan tanggung jawab, dan yang terakhir itu self development dalam manajemen waktu dan kepemimpinan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.